Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridho Pradiawan, mahasiswa magang 3 jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dari Universitas PGRI Semarang. Untuk pertemuan kali ini masih sama seperti minggu lalu, yaitu bulu tangkis. Untuk minggu lalu, materinya adalah teknik dasar pegangan dan pukulan dalam permainan bulu tangkis. Dan pertemuan kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu teknik pukulan lob dan smash. Oke, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah pukulan lob. Pukulan lob adalah salah satu jenis pukulan yang ada dalam olahraga bulu tangkis. Secara umum, lob kira-kira berarti memukul tinggi-tinggi. Pukulan lob dalam bulu tangkis dilakukan di baseline dan bertujuan untuk memukul kok hingga terbang jauh ke bagian belakang lapangan lawan. Ada dua jenis pukulan lob, yaitu pukulan lob bertahan atau defense dan pukulan lob menyerang atau attacking. Pukulan lob bertahan atau defense ini bisa dibilang sebagai pukulan paling dasar dalam olahraga bulu tangkis, sehingga harus dikuasai dengan baik oleh seluruh pemain. Pukulan lob bertahan dilakukan untuk membuat kita keluar dari tekanan lawan. Umumnya, hal ini terjadi ketika lawan bermain dengan kecepatan yang lebih cepat dan menembakkan serangan terus-menerus pada kita. Oleh karena itu, agar bisa keluar dari tekanan dan masuk kembali ke rally, kita bisa menggunakan pukulan lob bertahan. Nah, berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari pukulan lob bertahan. Yang pertama adalah kelebihan dari pukulan lob bertahan, yaitu yang pertama, untuk memperlambat tempo permainan. Yang kedua, memberi kita waktu untuk memulihkan posisi. Yang ketiga, menghancurkan tempo permainan lawan. Yang keempat, memberi kita waktu yang lebih lama untuk bersiap-siap. Yang kelima, membuat lawan frustasi dalam menyerang ketika mereka terus gagal mencetak angka setelah banyak upaya untuk menyerang. Kemudian, kekurangan dari pukulan lob bertahan. Yang pertama, tidak memberikan tekanan pada lawan karena mereka juga bisa kembali ke baseline masih dalam posisi yang nyaman untuk memukul. Yang kedua, lawan juga memiliki banyak waktu untuk masuk ke posisi jumping smash tinggi yang bisa sangat menghancurkan pertahanan kita jika mereka sangat kuat. Yang ketiga, pukulan lob bertahan juga dapat menghentikan posisi menyerang saat kita sedang menyerang. Pukulan lob menyerang atau attacking. Pukulan lob menyerang juga dilakukan melampaui jangkauan lawan. Namun, pukulan lob jenis ini bersifat menyerang karena kok dipukul sangat datar. Jadi, pukulan lob menyerang harus dibuat melampaui jangkauan lawan sesedikit mungkin. Melakukan pukulan lob menyerang akan memaksa lawan mundur ke belakang dan merasa tertekan karena kok bergerak lebih cepat. Kita harus memiliki strategi agar pukulan lob menyerang bisa menghasilkan poin. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan pukulan lob menyerang. Kelebihan pukulan lob menyerang. Yang pertama, dapat menempatkan lawan di bawah tekanan. Kedua, suatu bentuk serangan sehingga tidak merusak permainan penyerang kita. Yang ketiga, menangkan kelelahan lawan. Yang keempat, memberikan sedikit waktu bagi lawan untuk bersiap-siap. Kemudian, kekurangan pukulan lob menyerang. Yang pertama, sangat berbahaya jika dicegat oleh lawan di tengah lapangan. Yang kedua, memberi kita lebih sedikit waktu untuk bersiap-siap untuk pukulan berikutnya. Yang ketiga, lebih mudah untuk memukul kok keluar dari lapangan. Berikut adalah contoh pukulan lob.
Cara melakukan pukulan lob yang baik. Saat kok mendekat, gerakkan raket ke depan dengan pergelangan tangan diangkat sehingga telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian bergerak ke arah kok dan ambil langkah sergapan dengan kaki dominan menuju kemana kok akan mendarat. Lalu, ketika kok turun, ayunkan raket ke depan di bawah jalur kok. Pukul kok ke atas sambil meluruskan pergelangan tangan. Gerakan lanjutan harus terus naik hingga selesai di atas bahu non-raket. Selanjutnya, kamu kembali ke tengah lapangan dengan kaki dominan terlebih dahulu. Sekarang masuk ke pukulan smash. Smash adalah pukulan overhead yang diarahkan ke daerah lawan secara menukik dan dilakukan dengan kekuatan penuh. Jenis pukulan ini identik sebagai pukulan menyerang karena bertujuan untuk mematikan lawan. Jenis pukulan ini memiliki karakteristik keras serta laju shuttlecock berjalan cepat. Jenis pukulan ini membutuhkan kekuatan pada otot tungkai, bahu, lengan, dan fleksibilitas pergelangan tangan. Cara melakukan pukulan smash dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, memperhatikan posisi footwork pada saat melakukan smash. Tangan dan tubuh harus dalam keadaan rileks. Kemudian, memulai dengan lengan yang tidak memegang raket menunjuk ke arah shuttlecock, sementara lengan yang memegang raket diangkat. Dengan siku ditekuk dan pergelangan tangan tegak sehingga raket berada di atas dan menunjuk ke atas. Lalu memutar bahu pada tangan yang memegang raket ke arah depan dan ke bawah. Usahakan sebisa mungkin jika tidak melakukan smash lompat pada saat bahu berputar. Secara bersamaan ayunkan kaki yang searah dengan raket, sementara lengan bawah diayun ke depan. Lanjutlah tekuk pergelangan tangan. Shuttlecock yang mengenai raket harus berada di bagian tengah dengan permukaan raket yang rata. Titik tumpuan harus sedikit di depan. Berikut adalah contoh pukulan smash. Smash adalah pukulan overhead yang diarahkan ke daerah lawan secara menukik dan dilakukan dengan kekuatan penuh. Perhatikan cara melakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.